Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Rahma Maulida dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hari ini saya akan membahas produk gadai syariah atau yang secara fikih dikenal dengan akad rahim. Mengapa gadai syariah? Produk ini sangat menarik karena menjadi instrumen penyelamat likuiditas bagi masyarakat menengah ke bawah maupun penguasa mikro secara instan. Namun, di balik kemudahannya, terdapat hidden risk atau risiko tersembunyi yang harus dikelola secara ketat agar bank tidak mengalami kerugian finansial maupun reputasi. Mari kita bedah mekanismenya. Produk gadai syariah ini pada umumnya menggunakan kombinasi 2 hingga 3 akad. Pertama adalah akad rahan, yaitu pengikat jaminan yang berupa harta yang bernilai, biasanya seperti emas. Yang kedua itu adalah akad ijaroh, di mana bank menyewakan tempat penyimpanan dan memberikan jasa pemeliharaan terhadap emas tersebut. Yang membedakannya dengan gadai konvensional adalah bank tidak menarik bunga dari uang pinjaman. Keuntungan bank murni berasal dari biaya ujroh atau jasa simpan yang dihitung berdasarkan berat emas dan jangka waktu, bukan dari persentase nominal pinjaman. Inilah yang menjaga aspek kepatuhan syariah agar terhindar dari riba. Berdasarkan audit yang saya lakukan, terdapat 4 resiko utama pada produk ini. Yang pertama itu resiko pasar, yaitu fokus utama di sini adalah fluktuasi harga emas. Harga emas bersifat volatil. Jika harga emas dunia anjlok di bawah, nilai margin of safety bank dan nasabah mengalami gagal bayar, maka hasil lelang emas tersebut mungkin tidak cukup untuk melunasi utang nasabah. Inilah resiko pasar yang paling nyata. Yang kedua itu ada resiko operasional. Resiko ini sering terjadi pada tahap penaksiran. Bayangkan jika ada sedikit gadai emas palsu atau emas dengan kadar yang tidak sesuai. Jika petugas taksir itu tidak kompeten atau alat ujinya tidak akurat, bank akan menerima jaminan sampah yang tidak bernilai. Lalu yang ketiga itu ada resiko kredit. Meskipun ada jaminan, risiko nasabah tidak menebus barangnya atau one prestasi tetap ada. Hal ini menyebabkan bank harus menanggung biaya administrasi lelang dan proses evakuasi yang memakan waktu. Yang keempat dan yang terakhir itu ada resiko kepatuhan syariah. Risiko ini jika penetapan biaya ijaroh ternyata secara substansi berkolerasi langsung dengan jumlah pinjaman yang bisa menggugurkan keabsahan syariah produk ini di mata regulator. Untuk minimalisir risiko-risiko tersebut, saya ada beberapa tindakan mitigasi yang harus diperketat oleh manajemen. Yang pertama itu ada penerapan FTV atau LTV yang konferensif, yaitu bank sebaiknya hanya memberikan pembiayaan maksimal 85% dari nilai taksiran emas untuk mengantisipasi penurunan harga pasar. Yang kedua, rotasi petugasan taksir. Melakukan rotasi berkala untuk mencegah kolusi antara nasabah dengan petugas penaksir emas di cabang. Yang ketiga, menyediakan alat uji digital, yaitu mengupgrade alat uji manual ke alat uji berbasis teknologi sensor terbaru untuk membedakan emas asli dengan material tungset atau tembaga. Yang keempat, asuransi barang jaminan, yaitu
risiko emas yang disimpan di khazanah telah dikonvert oleh asuransi kerugian syariah untuk menghindari risiko kehilangan atau pencurian. Secara keseluruhan, produk gadai syariah ini berada pada level low to moderate atau cenderung sehat. Selama bank tetap disiplin pada prosedur penaksiran dan batas pinjaman. Potensi perbaikan ada pada digitalisasi sistem lelang untuk mempercepat recovery dana bank. Itu saja yang dapat saya sampaikan.